kepercayaan nenek moyang zaman dulu kan emang benar adanya itu begitu gitu ya kan. Cuman kita tidak bisa pungkiri selamanya pawang hujan itu bisa mengendalikan hujan gitu. Ya. Walaupun dia punya ilmu sampai setinggi langit, ilmunya gimana gitu ya kan. Gurunya siapa, gurunya di Cina apa gimana, tetap aja namanya pawang hujan pasti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil karena entah itu faktor keberuntungan atau entah itu emang faktor ini ya dari hal ininya ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya tentunya baik-baik saja. Kalian semua yang ada dimanapun kalian berada harus tetap baik-baik saja, oke? Ya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Aulia Rizkananda bersama Dan saya Alfian Hasanul Muna. pada kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik ya. Tentunya tentang apa Mas Pian? Tentang pawang Hujan. Hujan. Ya, baik langsung saja. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber kita yang akan menjawab semua pertanyaan yang ada di benak kita semua tentunya ya. Langsung saja bisa diperkenalkan. Oke, nah selanjutnya ini kita akan perkenalan dengan narasumber kita yang sangat istimewa. Yang pertama ini ada yang dari yang laki-laki dulu ya. Ini dari Mas siapa ini namanya? Saya Lintang Rizky dari salah satu kampus negeri di Indonesia. Oke, baik. Halo Mas Lintang. Halo, Nama Mas ya. Lintang. Oke ya. Selanjutnya ini ada yang perempuan ini. Dari siapa ini? Iya, perkenalkan nama saya Aziza, saya juga salah satu mahasiswa ya, satu jurusan sama Mas Lintang. tentunya. Baik, jadi di sini kita beberapa menit ke depan nanti ada Mbak Azizah dan juga ada Mas Lintang yang akan sharing-sharing dengan Ya. kita semua mengenai pawang hujan. Ya. Nah, kali ini kita ada berada pada acara Talk Show Dua Sisi. Nah, oke lah, tepuk tangan dulu lah, oke. Nah, berbicara mengenai pawang hujan, Betul. kita pada era-era seperti ini kan seharusnya kita musim kemarau ya. Nah, Betul. tetapi banyak sekali orang-orang yang sudah merencanakan acara di bulan-bulan yang kemarau ini seharusnya, tetapi juga takut akan hujan yang turun itu kan. Betul, karena Betul. hujan itu nggak bisa diprediksi. Nah, benar. Siapa lagi dengan iklim yang sekarang? Nah, ya. maka dari itu usaha-usaha dari Sohibul Hajat lah secara Iya. biasa ya. Oke. Bahasa. Orang-orang yang mempunyai acara itu mengusahakan dengan cara mendatangkan pawang hujan. Nah, ini kita bahas mulai dari itu dulu. Menurut Mas Lintang itu bagaimana seorang pawang hujan? Baik, berbicara mengenai pawang hujan. Pawang hujan kan kita udah nggak asing mendengar kata dari pawang hujan di Benar, Indonesia benar. ini kan. Dari kita waktu kecil juga udah ada pawang hujan, bukan baru-baru ini kita dengar pawang hujan. Karena di Nusantara ini kan suku tuh banyak ya, suku berbeda-beda. Nah, itu yang membuat keunikan dari Indonesia itu sendiri. Sampai-sampai di suku-suku tersebut itu menganut sebuah kepercayaan yang di luar dari agama mereka, Benar. agama mereka sendiri gitu. Contohnya seperti kepercayaan kepada pawang hujan tersebut. Dari dulu kerajaan Majapahit juga kayak sudah ada pawang hujan gitu ya. Sebelum perang gitu hujan kan nih. Panggil pawang hujan. Ini Gitu. beneran ini? Ya. Beneran ini? Nggak tahu kayaknya gitu panggil pawang Kalau itu hujan. kayak Baik. dukun sih, lebih ke dukun ya. Iya, Kalau karena yang zaman ke dulu bawah. dukun mungkin ya kita sebut orang pintar apa dukun gitu. Kalau di kota-kota orang pintar biasanya. Nah, itu peran pawang hujan sih penting juga ya kan. Karena dilihat dari struktur dulunya itu emang sering dipakai gitu untuk acara, sampai sekarang juga event-event juga pakai pawang hujan ya kan. Apapun bentuknya ya. Jadi beda-beda. tidak bisa dipungkiri dari masyarakat Indonesia itu emang dari dulu emang udah percaya. Jadi susah untuk dirubah pola pikir mengenai pawang hujan tersebut. Baik. betul. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Lintang ya mengenai kepercayaan, keyakinan gitu. Nah, kalau menurut Mas Lintang sendiri itu Gimana? yakin nggak sosok pawang hujan itu memang benar-benar bisa bisa atau Ya baik. Kalau menurut saya sih karena itu sudah sejak lama dari adat Oh, gitu ya iya, kan. iya, Dari iya. dulu ya kan, dari kepercayaan nenek moyang zaman dulu kan emang benar adanya itu begitu gitu ya kan. Cuman kita tidak bisa pungkiri selamanya pawang hujan itu bisa mengendalikan hujan. Benar. Gitu, ya.
Walaupun dia punya ilmu sampai setinggi langit, ilmunya gimana gitu ya kan, gurunya siapa, gurunya di Cina apa gimana, tetap aja namanya pawang hujan pasti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil karena entah itu faktor keberuntungan atau entah itu emang faktor ini ya dari hal ininya ya. Bener Mas Lintang. Oke, itulah dari Mas Lintang terkait dengan pawang hujan ya. Sekarang dari Mbak Azizah bisa untuk mengeluarkan pendapatnya ya, terkait dengan pawang hujan itu seperti apa sih dan bagaimana tanggapan Mbak Azizah itu? Iya, kalau menurut saya nih ya, kalau misalkan berbicara masalah pawang hujan nih, ya kita percaya nggak percaya sih ya. Kalau kita lihat dari segi sains nih, nah kita kan sains juga ini kan belajar masalah BMKG ya. Ilmu pengetahuan itu kan ada teknologi yang dimana kita bisa tahu kapan diprediksinya hujan itu datang, kemudian kapan hujan itu berhenti. Nah itu kan sudah bisa kita ketahui dengan ini ya, ilmu-ilmu pengetahuan dari BMKG. Iya, bahkan beberapa bulan ataupun beberapa hari ke depan itu sudah diketahui dari BMKG ya. Seperti itu ya. Sekarang teknologi apa sih yang nggak bisa? Oh iya sih. Udah canggih ya sekarang teknologi. Berkata BMKG ini versi modernnya dari pawang hujan ini ya kan. Konvensional dan modern. Tuh, ada konvensionalnya dukun. Ininya BMKG gitu. Baik, oke. Pawang hujan. Modern. Itu Tapi kan juga belum bisa dipungkiri ya bahwasanya BMKG itu kan belum bisa kita percaya 100% karena yang namanya teknologi juga buatan manusia. Ya kan? betul. Ya namanya juga perakiraan Iya. ya, perkiraan. Dia menggunakan apa sih itu? Gelombang air laut dan lain sebagainya, itulah pokoknya. Saya kan nggak mendalami hal itu ya. Oke lah. Baiklah, mengenai yang pandangan umum mengenai itu ya pawang hujan. Nah, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya ada satu tokoh yang memang kemarin sempat meramaikan dunia. Mbak Rara, ya. Tahu kan pastinya tuh Rara si dari pawang Mas hujan. Iya, Lintang. Mbak Rara si pawang hujan. Itu. Yang sempat viral di Mandalika ya, kalau nggak salah ya. Ya memang cerita awalnya itu dulu kan dari ini ya, acara yang ada di Mandalika itu MotoGP itu kan. Nah itu sempet viral karena di sana hujan, terus berinisiatif yang punya acara itu manggil Mbak Rara. Iya, benar. Nah sampai akhirnya di situ ketika hujan ada Mbak Rara, ya udah dia Mbak Rara itu Ritual ya. melakukan ritualnya ya untuk mengendalikan hujannya itu, dan itu disorot oleh masyarakat dunia ya karena di sana itu memang event yang besar gitu. Jadi Mbak Rara namanya besar pun ya memang dari Mandalika sendiri. Bener, gitu. besar dari Mandalika. Oke, Iya. dari Mas Lintang ini gimana, barangkali tahu isinya atau ritualnya seperti apa itu? Mungkin lebih mendalami hal itu atau bagaimana itu? Baik lagi kepada kepercayaan nenek moyang zaman dulu ya. Jadi Mbak Rara ini sekarang berarti ibarat kata penerus daripada nenek moyang tersebut mengenai pawang hujan. Iya. Jadi orang pawang hujan ini kan kembali melahirkan ilmunya itu pasti diturunkan, ya kan? Ilmunya selalu diturunkan dan mungkin sampai kepada orang ini atau Mbak Rara tersebut ini. Ya. Jadi beliau sendiri sebenarnya emang dari dulu emang pawang hujan karena terus dipanggil oleh acara Mandalika itu, jadi beliau terkenal lah sekarang, ya kan? Cuman kan di acara Mandalika itu juga sempat sukses. Keberadaan dia tuh sukses. Iya. Satu sukses dengan Adanya hujan. bener, dengan meredanya hujan sukses, juga dua sukses mencari perhatian dunia. gitu, ya kan? Bener. Nah jadi Mbak Rara ini orang dari pawang hujan tersebut ini yang secara turun-temurun tuh dari dulu emang sudah ada sebenarnya. Jadi tidak dipungkiri emang benar ada Mbak Raranya itu, punya ilmunya juga dia gitu. Jadi menurut saya ya fine aja sih mengenai pawang hujan, mengenai dalam istilah kultur budaya begitu ya kan, yang sudah turun temurun. Nah, kalau izin nambah ini ya, kalau bicara masalah kultur budaya di Indonesia kan banyak sekali nih budaya, ras dan yang lain sebagainya ya kan. Nah, ini sempat viral juga di bahwasanya rakyat Indonesia itu sebetulnya pas Mbak Rara viral ini ternyata membuat masyarakat Indonesia itu sempat shock ya. Karena memang itu mencemarkan nama baik Indonesia sih, bahwa di sana-sana di negara lain kan nggak ada ya, adanya itu ada di Indonesia. Nah ini yang menjadikan pusat perhatian masyarakat dunia sih gitu. Nah seperti yang dikatakan Mbak Azizah tadi kan, sukses di Mandalika begitu ya kan, karena sukses dan antusiasme warga ini jadi
kembali lagi Mbak Rara diangkat sampai diangkat ke sebuah podcast. Iya. ya. Betul. Sebuah podcast. Terkenal itu. Sampai Seviral terkenal itu gitu ya. viral gitu ya kan. Iya. Sampai diundang lagi ke acara-acara. Cuman baik lagi kepada orangnya tersebut ya kan. Kan tidak, yang saya bilang tadi kan, mau ilmunya setinggi apapun, kalau emang hujan ya hujan. Begitu ya kan. Kayak kemarin diundang ya kan. Iya, Mbak Aziza tahu kan? Iya, nah itu yang mau saya bicarakan. Nah, kemarin kan sukses di Ya. Mandalika. Dan juga pernah tidak sukses pastinya, cuma tidak terekspos. Nah, Ya. kemarin ini ada yang terekspos untuk yang ketika Berhasil. tidak Berhasil. sukses. Di Bandung itu kalau salah ada Nah, salah satu Konser konser ya kan, yang Mbak Rara diminta di situ kembali menjadi seorang pawang hujan Hujan. lagi ya kan, untuk mengendalikan hujan, tapi nyatanya banjir di sana. Gitu ya. Gagal ya? Gagal. Menimbulkan kontroversi publik Ya, ya. sampai orang pada wah berarti bohong tuh pawang Nah, hujan. langsung reputasinya Iya, langsung turun lagi. Yang gitu. dimana awalnya Mbak Rara ini sempat dipercaya sama masyarakat, setelah adanya konser tadi tuh, wah gagal nih, ternyata Mbak Rara gak sepenuhnya bisa kita percaya, karena memang yang namanya hujan ya tetap hujan gitu, dan itu belum bisa kita prediksi gitu kan. Kembali lagi ke kepercayaan masyarakat gitu ya kan. Jadi Iya. ada yang sebagian tetap kekeh dengan adanya pawang hujan, sama ada yang tidak percaya dengan pawang hujan. Kayak contohnya acara Formula E kemarin di Jakarta itu kan tidak melibatkan Mbak Rara, walaupun Iya. ada saran-saran itu Iya. masuk kayak panggil Mbak Rara lagi biar nggak hujan, panggil Mbak Rara lagi biar acaranya sukses gitu, nggak hujan. Tapi Iya. Gubernur DKI Jakarta itu kekeh dengan keyakinan bahwa Nggak dia perlu gitu. nggak perlu, kayaknya emang udah ada perkiraan dari BMKG seminggu itu nggak hujan gitu, seminggu itu nggak hujan, dan akhirnya benar nggak hujan gitu. Oh iya. Iya, karena emang kalau dilihat dari sisi sains pun ya, BMKG kan udah seperti yang dijelaskan Mas Alfian tadi, bahwasanya BMKG kan sudah bisa memprediksi yang namanya cuaca itu kan dari seminggu bahkan sebulan Bahkan pun ya, berbulan-bulan, itu benar. bisa kita prediksi, Udah tapi diprediksi. ya dengan catatan BMKG itu tidak bisa kita jadikan patokan ya, belum 100% itu bisa dijadikan bahwa oh hari ini hujan gitu, tapi bisa jadi cuaca itu ya, yang namanya cuaca bisa jadi berubah. Berubah, ya. Nah itu kan tergantung sama pergerakan awan ya, namanya hujan itu kan dari awan yang bergerak ya kan. Nah itu kembali ke masing-masing sih sebetulnya ya, Iya. namanya hujan juga kita Kembali ke yang ini penting gitu, iya gitu. Iya, ini untuk Mas Lintang yang concernnya di bidang-bidang seperti itu tadi ya. Nah, menurut Mas Lintang itu Mbak Rara ketika apa bahasanya ya, dalam tanda kutip ritual itu terlalu lebay gak sih dia sampai di tengah-tengah seperti itu? Dia sampai Ya sebenarnya mengenai ritual ya, ritual dari zaman ke zaman itu ritualnya pasti semua pawang hujan memiliki ritual tersendiri. beda-beda ya. Beda tersendiri ya kan. Ada yang, tapi kebanyakan sih yang saya tahu itu mengenai pawang hujan itu pasti dia berperan di belakang layar. Ya kan, di belakang layar, entah satu hari sebelum acara dia melakukan ritualnya, atau di hari acara teman dia di belakang, karena kan harus kayak pakai sajen atau yang diminta segala macam lah, itu kan Banyak sekali. supaya tidak diperlihatkan kepada Publik. publik gitu. Jadi menurut saya ya rada sedikit lebay sih ya apa yang dilakukan Mbak Rara itu sampai di tengah-tengah lapangan memutar-mutar piring gitu ya. Mangkok atau piring gitu. Ah iya, Mbak. Iya. Emas ya bentuknya ya. Iya. Bukan sih, itu bukan mangkok juga. Iya, kalau mangkok bakso gitu. Bukan. Ada apa gitu. Sponsor dan bakso. Nah, jadi gitu Mas Pian mengenai tadi ya ketenaran dari Mbak Rara itu. Baik Mas, benar. Kemudian untuk tanggapan masyarakat di sekitarnya Mas Lintang dan juga Mbak Aziza itu seperti apa? Hayo siapa dulu nih? Oke, aku dulu ya. Nah, mungkin ya. ladies first. Kalau dari sekitar aku nih, mana habisnya Mbak Rara itu malah ya, karena mungkin di lingkungan aku itu banyak yang lebih bukan paham agama ya, tapi tahulah batasannya kita harus percaya yang mana yang harus dipercaya, mana yang enggak. Jadi ya lebih ke kalau Mbak Rara itu malah dibuat ini ya, apa sih, luconan gitu. Wah, Sama ya? Mbak Rara ya kan. Canda. Kalau misalnya lagi hujan nih, yuk kita panggil aslinya Mbak Rara nih, aslinya bocor atau gimana gitu. Remote-nya rusak gitu. Iya, jadi ya
itu memang kembali ke kepercayaan masing-masing sih. Tapi kalau memang di sekitar saya itu alhamdulillah bisa tahu mana yang harus dipercaya, mana yang enggak gitu. Itu sih. Mungkin kalau dari Mas Lintangnya gimana? Ya karena dari perilaku atau kelakuan Mbak Rara ini yang tadi Mas Alvin bilang ya di lokasi. Jadi itu kan yang membuat masyarakat jadi lucu gitu, kayak pemandangan baru seorang pawang hujan kok ke tengah-tengah lapangan muter-muter itu ya kan. Lucu jadinya, kayak itu yang jadi masyarakat di rumah Mbak Aziza itu memandang bahwa jadi lelucon gitu ya kan Mbak Raranya itu ya kan. Jadi perilaku yang menggambarkan pawang hujan itu yang menjadikan harusnya bisa menjadi image yang kayak oh ini pakai pawang hujan istimewa gitu, bisa ini. Jadi karena perilakunya Mbak Rara gitu jadi ya terbawa bercandaan warga Indonesia gitu, netizen ya kan. Benar sekali. Tapi walaupun gitu masih banyak yang percaya ya. Nyatanya banyak yang undang nih Mbak Rara nih biasa acara event-event besar. Nah, gitu. boleh ini closing statement dari Mas Lintang maupun Mbak Azizah, pesan-pesan untuk teman-teman lah, gimana? Oke, ladies first mungkin. Ladies dulu ya. Iya. Ya kalau masalah closing statement apa ya? Yang namanya hujan, namanya cuaca ini ya benar kita boleh tahu, kita bisa memprediksi, tapi juga yang namanya kehendak Tuhan ya, kita nggak tahu nantinya kita bakal hujan atau enggak ya. Tapi tetap kita harus seenggaknya planning lah kalau misalkan lagi ada acara gitu kan. Hujan, kita seenggaknya sebelum ada acara ini kan ada planning gitu. Jadi kita itu nggak bisa ngubah takdir, tapi kita bisa membuat planning mungkin itu prediksi. Iya, buat planning untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Mungkin Mas Dintanya gimana? Oke, kalau dari saya sih kayak lebih ke kepercayaan masing-masing aja ya kan. Mau kalian mau percaya dengan Mbak Rara, mau enggak itu bebas ya kan. Karena kalau percaya kan pasti berlandaskan dari nenek moyang ya kan. Kayak nenek moyang tuh udah percaya dengan pawang hujan, adanya pawang hujan gimana. Jadi orang-orang sekarang jadi kayak ngikutin, oh dulu emang udah ada dari dulu pawang hujan. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak merubah keyakinan gitu. Yang penting cuman kayak buat acara biar lancar aja gitu. Yang tujuan dari masyarakat mengundang Mbak Rara kan biar acaranya lancar gitu aja sih sebenarnya, bukan buat yang macem-macem atau gimana ya kan. Benar sekali. Jadi pada intinya di sini kita bebas lah, boleh percaya boleh tidak, karena kita semua ini hanya dapat memperkirakan cuaca, tidak bisa memastikan bahwa cuaca hari ini adalah cerah, cuaca hari ini adalah hujan dan lain sebagainya gitu Mbak Aulia. Jadi seorang Mbak Rara ini jadi pusat ini ya, pusat perhatian dari masyarakat untuk sampai saat ini karena seenggaknya dia tuh juga sekarang bikin channel YouTube ya kan. Iya. Sekarang dia punya channel YouTube. Dan yang saya bingung kan dia malah bahas ramal-ramal gitu. Ya kan? Gitu. Iya, itu jadi maksud saya tuh kalau emang udah pawang hujan ya pawang hujan aja, ditekuni gitu ya kan. Karena job juga banyak dong pasti pawang hujan ya kan. Apalagi ini sering-sering banget gitu. Iklim juga gak nentu ya. Tiba-tiba dia malah bikin channel YouTube yang tujuannya meramal ya kan, seperti yang peristiwa kemarin yang kita tahu, dia meramal peristiwa hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya kan. Itu kan tidak patut untuk publish ya kan. Mengenai ramalan kan pasti ramalan banyak yang kontra ya kan. Tidak banyak yang pasti kontra itu mengenai ramalan, apalagi mempercayai ramalan itu dengan kayak yang umur atau kapan dia meninggal. Nah, itu sensitivitasnya kan, tinggi banget sih itu. Jadi jangan memanfaatkan jangan memanfaatkan yang apa yang sedang viral gitu, apa-apa dimanfaatkan dengan wah diramal deh, besok ditemuin besoknya. Nyatanya kan nggak bisa. Iya sih, itulah dunia pers ya. Baiklah, itu sedikit bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang spesial, bersama Mas Lintang dan Mbak Aziza, mengenai pawang hujan yang saat ini sedang viral ya Mas Fian ya. Benar sekali Mbak Aulia. Oke, nah sekian perbincangan dari kami berempat ini pamit undur diri mewakili narasumber juga ini. Kita memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kita ada salah dalam tutur kata maupun perbuatan kita. See you di next episode di
Talk Show Dua Sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.